Ya, karena Bang Jeki memberikan saya waktu untuk bertanya pertama kali karena beliau yang opening. Dari opening beliau tadi saya memperhatikan banyak gitu ya di dalam penyampaiannya. Upah dosa adalah maut. Itu salah satunya. Di sini ada yang menggelitik dari pertanyaan saya. Karena konsep di dalam Kristen itu kita mengetahui ada dosa waris yang mana sekali lagi ingat dosa upahnya adalah maut. Kan kayak gitu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan bayi yang baru lahir yang dia tidak tahu apa-apa tapi dia udah digandrungi dengan dosa waris? Kan kayak gitu. Nah, bayi ini apakah dia masuk surga atau tidak? Padahal kan secara pandangan agama Islam ya teman-teman semuanya, bayi yang lahir, setiap bayi yang lahir apapun agama orang tuanya itu suci tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu tidak berdosa. Nah, itu di dalam agama Islam. Tapi gimana dengan di tempat kawan kita ya di dalam kekristenan, bayi yang baru lahir yang belum bisa berbuat dosa itu kenapa modar juga ada yang mati? Kan gitu ya teman-teman semuanya. Kenapa? Alasan apa bayi itu jadi mati? Padahal dia belum pernah berbuat dosa. Ibunya baru melahirkan. Ya, baru saja keluar dari perut ibunya ternyata dia dinyatakan meninggal dunia. Ini gara-gara apa dia meninggal dunia? Padahal dia belum pernah melakukan dosa. Ini yang perlu kita pertanyakan dulu ya kepada kawan kita. Karena apa? Saya nggak ngerti gitu. Upah dosa adalah maut ya. Sedangkan kalau kita membaca ajaran Yesus ya, dia itu menegakkan hukum Taurat. Hukum Taurat apa yang tertulis di kitab para nabi yang terdahulu. Contoh di Yehezkiel 18 nomor 20 ya. Di situ anak tidak akan menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak akan menanggung dosa anaknya. Kita dapat melihat di sini ya, dosa itu di perjanjian lama ditanggung sendiri-sendiri. Ingat di dalam Matius 3 ya, di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada, hukum Taurat itu kata Yesus tidak dapat ditiadakan. 10 hukum Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ini pertanyaan kedua, jika dilanggar apakah menjadi dosa? Ini pertanyaan kedua ya. Yang pertama bayi. Yang kedua 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jika dilanggar apakah ini menjadi dosa untuk manusianya atau seperti apa? Itu dulu yang patut kita pertanyakan ya teman-teman. Setelah ini saya akan ada pertanyaan lanjutan karena saya sudah membawa atau membuka sebuah dalil di dalam Bible teman-teman kita yang ya patut untuk dipertanyakan juga. Jadi Bang Jeki tolong dijawab ya kalau bisa dengan data ya atau dalil di dalam Bible Anda. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir, kenapa dia bisa meninggal dunia padahal dia belum pernah melakukan dosa ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, di dalam agama Islam jelas dosa tanggung sendiri-sendiri. Anda yang ngutang, Anda yang bayar. Jangan Anda yang ngutang, orang disuruh bayar. Nggak masuk akal ya. Nah gitu, jangan Anda yang ngutang, orang disuruh bayar. Nggak masuk akal gitu. Jadi ya di dalam agama Islam ini dia bisa dipakai juga hukumnya itu di dalam kehidupan negara. Barang siapa yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka orang tersebutlah yang bertanggung jawab atas ya yang dia langgar. Contoh kan gini, kita mencuri di negara Indonesia, maka dia akan dipidana beberapa bulan. Dia sendiri yang nanggung ya pencurian tersebut, bukan orang tuanya. Nah itu yang dipakai sama dengan hukum Islam. Barang siapa yang mencuri maka dia yang menanggung dosanya, bukan ditebus oleh orang kan gitu. Mungkin itu ya teman-teman.
Oke, baik. Ya, yang pertama teman-teman, ada pertanyaan dari Ustadz Yusuf PI mengenai bayi ya. Nah, jadi bayi dalam iman Kristen tuh kemana? Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa loh bayi kan belum berdosa. Maka kenapa juga mengalami kematian? Nah, ini dia teman-teman, ada semacam pengertian yang memang bukan di dalam iman Kristen. Di dalam iman Kristen itu bahwa Alkitab mencatat oleh karena satu orang telah berbuat dosa, seluruh orang itu menjadi manusia yang berdosa. Sekalipun dia belum melakukan dosa aktual atau dia mencuri dan lain sebagainya, tapi manusia tersebut itu karena lahir dari Adam dan Hawa. Oleh sebab itu semua manusia akhirnya mengalami dampak daripada perbuatan tersebut. Kendati pun dia belum melakukan dosa aktual. Nah, itulah sebabnya saya katakan teman-teman sekalian bahwa semua yang lahir daripada Adam dan Hawa mengalami kematian di dalam daging. Oleh karena itu bahwa yang lahir daripada Adam dan Hawa yang tidak percaya Yesus akan kekal di dalam kematian. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus dikatakan dalam Alkitab, oleh karena satu orang telah berbuat dosa, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena karunia daripada Kristus yang percaya kepada Yesus menerima kebangkitan itu. Nah, maka daripada itu bahwa di dalam iman Kristen semua manusia di dalam Alkitab dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu berbicara bahwa kematian menjadi sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Baik dia tua, muda, bahkan bayi. Itulah sebabnya dalam iman Kristen tidak mungkin manusia tidak mengalami kematian. Ya, karena apa? Karena memang di dalam daging yang berdosa ini manusia mengalami kematian. Ya, nah maka kalau tadi dikatakan dalam iman Kristen bayi orang percaya itu ada di dalam kerajaan sorga, sebab bayi orang percaya. Ya, bayi orang percaya. Nah, dalilnya diantaranya di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Itu bagaimana Daud berdoa untuk anaknya yang sakit supaya hidup tetapi ternyata anaknya mati. Dan Daud berkata, bukan dia yang akan datang kepadaku, tapi aku yang akan datang kepadanya. Berikut pula di dalam 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14, bahwa di sana dikatakan teman-teman sekalian, bahwa kalau ada orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman, itu tidak boleh dicerai. Ya, nah karena suami yang percaya menguduskan istri yang percaya dan istri yang percaya menguduskan istri yang tidak percaya. Kalau tidak demikian maka anaknya adalah anak cemar. Tetapi karena dikuduskan oleh suami yang percaya atau istri yang percaya, maka anak-anak tersebut adalah anak-anak kudus. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian dalam iman Kristen percaya bahwa anak atau bayi orang percaya itu diselamatkan jiwanya. Nah, yang kedua, ya mungkin tadi tidak ditanya tapi saya jelaskan karena setelah sesi ini saya bertanya ya supaya Ustadz nanti menjawab ya biar enak. Nah, maka teman-teman bahwa bayi yang tidak percaya jadi di mana? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, hukum dosa itu kan adalah kematian. Ya, mengalami kematian. Nah, maka daripada itu ketika seorang bayi dia tidak bisa memilih untuk percaya dan juga tidak bisa menolak untuk percaya. Nah, maka dalam iman Kristen ada sebuah wilayah adikodrati Allah yang akan menentukan itu semua. Nah, tetapi teman-teman, kalau tadi bahwa yang lahir daripada keturunan Adam itu harus mati, maka bayi di dalam keadaannya yang tidak dapat memilih percaya dan menolak percaya itu tadi, dan mengalami kematian, maka tuntutan dosa terhadap daging atau tubuh bayi itu sudah selesai tuntutannya. Nah, maka dia dapat diselamatkan. Nah, karena orang yang hidup saja di dalam Roma dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak melakukan, ya artinya dia bukan orang percaya, tapi dia melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, dia diselamatkan. Nah, itu dia, kendati pun Injil belum sampai kepadanya, tapi ada hati nuraninya yang menuntut untuk mengerjakan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat yang sejati itu adalah yang melakukan, bukan yang sekedar mengetahui hukum Taurat. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, bahwa tadi yang ditanya tentang bayi itu kemana, ya masuk kemana, kita sudah sebutkan bahwa itu ke dalam sorga. Dan 10 hukum Taurat, kalau itu dilanggar, apakah itu berdosa? Tadi dikatakan, jelas hukum Taurat itu kalau dilanggar adalah bagian daripada hukum Allah ya kepada Musa. 10 itu perintah Allah, kalau dilanggar maka itu berdosa.
Baik, Bang Jeki, nanti diubah rule-nya setidaknya gini, dalam 5 menit sisipkan pertanyaan gitu ya. Oh Nah, gitu. Ya, Next ya. gini, silakan. Mungkin Anda belum bertanya tentang Islam, saya kasih waktu gitu. Jangan dijalankan waktunya untuk pertanyaannya gitu. Oh gitu. Baik, baik. Ya. Pakai waktu yang 2 menit ini aja kali ya. Boleh. Oke, baik. Ya, teman-teman, cukup menarik ya kalau tadi Ustadz Yusuf PI juga menyinggung mengenai persoalan bayi, teman-teman sekalian. Nah, jadi bahwa pertanyaan pertama itu begini, bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhannya Bang Yusuf PI dan teman-teman Islam, apakah supaya manusia itu berdosa atau tidak? Sekali lagi, apa yang menjadi kehendak Tuhan dari Bang Yusuf PI, apakah supaya kalian itu berdosa atau tidak sebenarnya? Nah, kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena bahwa saya dapati misalnya di dalam hadis atau di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, misalnya di dalam surah As-Saffat ayatnya yang ke 96. As-Saffat ayat yang ke-96. Di sana dikatakan bahwa padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Itu yang pertama, ya, bahwa kehendak tadi saya sudah jelaskan dalam iman Kristen, ya, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, lalu bagaimana, ya, di dalam iman Islam, teman-teman sekalian? Karena, ya, misalnya saya merujuk kepada ujung tadi cerita tentang Adam dan pasangannya, ya, Adam dan pasangannya. Adam dan pasangannya itu, ya, Adam dan pasangannya itu, Ustadz, waktu dia ada di sorga, ya, waktu dia ada di sorga dan kemudian dia memakan buah kuldi itu dosa apa tidak? Ya, itu dosa apa tidak dia? Memakan buah kuldi itu di sorga, itu berdosa atau tidak? Itu yang pertama. Dan turunnya mereka ke bumi, ya, turunnya mereka ke bumi itu sebagai hadiah atau sebagai sebuah hukuman, ya, atau sebagai sebuah hukuman. Nah, kenapa saya tanya demikian? Kalau itu adalah sebuah hukuman, ya, kalau itu adalah sebuah hukuman, apakah Adam menerima? Ya, apakah Adam menerima bahwa itu adalah bagian daripada perbuatannya atau itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya Bang Yusuf PI? Ya, apakah itu takdir? Nah, kalau dia makan buah kuldi itu adalah sebagai sebuah dosa dan kemudian ternyata itu adalah takdir, berarti yang menetapkan atau yang dapat dipersalahkan terhadap perbuatan itu siapa? Nah, mungkin begitu. Oke. Saya akan jawab dulu ya teman-teman, memakai waktu kita ya. Ke dalam Quran surah An-Najm sabar ya teman-teman, waktunya belum muncul masalahnya. Lama kali ini muncul waktunya, Bang. Heran juga saya. Iya, lama kali munculnya. Nah, baik ya teman-teman, kita akan jawab dulu ya teman-teman di dalam Quran surah An-Najm. Lama kali saya Quran saya bukanya gitu ya. Jadi ya teman-teman semuanya, di dalam agama Islam kita memahami ada konsep free will atau kehendak bebas dari seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berpasangan. Ada surga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula ada dosa, ada kebenaran. Tinggal manusianya yang memilih, gitu ya. Hal tersebut ya teman-teman semuanya tertera di dalam Quran kita, di dalam Quran surah An-Najm. Ini saya buka lewat Google aja ya. Karena apa? Karena lama kali gitu Quran, aplikasi Quran saya. Jadi ya kehendak bebas itu seorang manusia tidak mendapatkan selain apa yang telah diupayakannya. Jadi di dalam agama Islam itu ada kehendak bebas. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan petunjuk atau jalan kebenaran. Nah, tinggal kita saja apakah kita mau ingkar atau tidak. Ya.
Jadi seperti itu. Berkaitan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk apa? Jelas kita ke dalam Quran surah Az-Zariyat dulu ya teman-teman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk beribadah. Oke? Bukan untuk berdosa atau untuk makan, minum, tidur, bukan. Sebenarnya untuk beribadah gitu ya. Hanya saja setiap manusia itu sudah ditentukan mautnya. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dia berdosa atau tidak, semuanya akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti akan merasakan mati. Itu ketetapan, bukan upah dosa adalah maut, bukan. Gitu ya di dalam agama Islam. Lalu berkaitan tentang masalah Adam, apakah Nabi Adam itu jika dia tidak memakan buah pengetahuan, ya, apakah dia akan tetap di sorga? Atau ketika dia memakan, apakah itu dihitung dosa? Baik teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Quran, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, bagaimana cara penurunan dia ke bumi? Pasti yang namanya akibat ada sebabnya. Itu baru masuk akal gitu. Ada sebab, ada akibat. Ya, sebabnya apa? Nabi Adam melanggar memakan buah khuldi. Karena itulah dia diturunkan dari surga ke dunia. Syukran Bang Crazy. Ya. Jadi dari surga ke dunia, disitulah sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia diturunkan dari surga untuk menghuni bumi. Dan kita mengetahui bersama ya teman-teman, ini adalah skenario dari Allah, ketetapan dari Allah sebagai takdir manusia untuk menghuni bumi. Ya, gitu. Oke? Gitu bang ya, ceritanya nggak mungkin ya tiba-tiba orang naik pesawat udah ada di langit tapi dia kagak ke bandara, nggak mungkin. Ya kayak gitu, nggak mungkin seseorang itu ada di langit dengan pesawat kalau dia nggak ke bandara, nggak mungkin. Makanya ya nggak mungkin manusia itu diturunkan ke muka bumi kalau tanpa sebab. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi harus dipahami di dalam agama Islam itu seperti apa, begitulah konsepnya. Nah, saya mau bertanya ya Bang Jeki ya. Ketika Anda menjabarkan kepada saya tadi tentang bayi. Bayi itu dilahirkan udah mendapat dosa meskipun belum ada dosa aktual. Waduh, ini Bang Jeki ajaran macam apa gitu loh. Cuma ada di Kristen bahwa seorang bayi baru lahir 1 detik udah berdosa. Ini ajaran di Kristen, kalaunya bayi ya Anda hidup di Kristen baru nongol udah diwarisi dosa. Waduh, naudzubillahi min dzalik ya teman-teman semuanya. Sebenarnya sih ada pertanyaan tapi nggak apa-apa. Mungkin saya akan melihat tanggapan dari Bang Jeki dulu setelah ini, silakan.